Siapa kita? Pejuang Cepet. 1, 2, 3. Kami adalah pejuang Cepet, selalu riang pantang menyerah. Karena kami pejuang hebat, terkenal lelah, selalu berkarya. La 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 la. Kamu tahu nggak inflasi itu apa? Nggak tahu apa tuh? Mari kita cari tahu. Pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi bisa terjadi jika banyaknya permintaan dari masyarakat, pertambahan penawaran uang, dan meningkatnya biaya produksi. Ada dua penyebab inflasi. Kalian mau tahu apa aja? Yuk simak! Penyebab inflasi yang pertama yaitu tarikan permintaan atau demand pull inflation. Demand pull inflation adalah kondisi di mana permintaan barang atau jasa melebihi dari pasokan stok yang tersedia, sehingga memaksakan biaya hidup yang meningkat secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari pembentukan perilaku di tingkat produsen dan pedagang yang biasa terjadi di saat hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran, Natal, ataupun Tahun Baru. Kenaikan biaya cost plus inflation. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, misalnya kenaikan bahan bakar ataupun kenaikan upah tenaga kerja. Selain itu, faktor yang menyebabkan terjadinya cost plus inflation yaitu depresiasi nilai tukar, adanya kenaikan harga-harga komoditas yang diatur oleh pemerintah, dan kekurangan stok akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis inflasi. Yang pertama itu berdasarkan penyebabnya. Terdapat 3 jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu demand pull inflation. Inflasi ini dapat terjadi karena permintaan di suatu pasar itu meningkat, namun produsennya tidak dapat memenuhinya. Yang kedua itu cost push inflation. Jadi ini kenaikan biaya produksinya meningkat gitu, habis itu penawarannya juga meningkat, yang dapat menyebabkan inflasi. Berdasarkan tingkat keparahan inflasi dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu inflasi ringan 10% dalam setahun, inflasi sedang 10-30% dalam setahun, inflasi berat 30-100% dalam setahun, inflasi 100% dalam setahun. Untuk selanjutnya adalah inflasi berdasarkan asalnya. Inflasi berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2, yaitu inflasi impor dan domestik. Untuk inflasi domestik adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi impor disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang impor. Untuk Apa saja dampak inflasi? Apa saja? 1. Penurunan daya beli, harga yang naik, masyarakat dengan penghasilan terdampak. 2. Ketimpangan pendapat, kelompok kaya cenderung diuntungkan, sedangkan kelompok miskin cenderung dirugikan. 3. Ketidakpastian pendapat, menghambat investasi dan mengurangi stabilitas ekonomi.
Inflasi dapat dikendalikan oleh pemerintah dengan melalui 3 cara. Pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar, seperti menaikkan suku bunga dan mengurangi kredit. Yang kedua, kebijakan fiskal yang mengatur pendapat dan pengeluaran negara, seperti menaikkan pajak dan mengurangi belanja negara. Yang ketiga, kebijakan lainnya yang berfokus pada meningkatkan produksi barang atau menetapkan batas harga barang tertentu. Tujuan dari semua langkah ini adalah untuk menekankan inflasi agar harga barang tetap terjaga dan tidak naik terlalu cepat. Oh, jadi inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi pada waktu tertentu dan disebabkan oleh permintaan dari masyarakat, pertambahan penawaran uang, dan kenaikan biaya produksi. Nah, misalnya pada tahun 2022 harga pakaian adalah 500.000. Pada tahun 2023 harga pakaian naik menjadi 550.000. Hitunglah tingkat inflasi tahunan untuk tahun 2023. Nah, ada rumusnya, yaitu laju inflasi dari indeks harga konsumen yang tahun yang ditanya dikurang dengan tahun yang sebelumnya, lalu dibagi dengan tahun yang sebelumnya, dikalikan dengan 100. Di sini diketahui IHKN-nya berapa tadi? Tahun yang ditanyakan berarti 550.000. IHKO-nya 500.000. Ditanyakan inflasi tahun 2023. Pertama masukin dulu rumusnya. Berapa tadi? IHKN kurang IHKO kali 100. IHKN-nya 550.000 dikurang 500.000 dibagi 500.000. $550 dikurang 550.000 lalu dibagi 500.000. 500 dikurang 550 dikurang 500.000 0,1 dikali 100 jadi 10%. Ada 2 penyebab inflasi. Kalian mau tahu apa aja? 4 bagian, yaitu inflasi ringan 10% dalam setahun, inflasi sedang 10-30% dalam setahun, inflasi berat 30-100% dalam setahun,
hiperinflasi 100 sampai dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu inflasi ringan 10% dalam setahun, inflasi sedang. Ntar, hapus dulu. 3. Kamu tahu nggak inflasi itu apa? Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis inflasi. Yang pertama itu berdasarkan penyebabnya. Aduh, kat. Ya, cost inflation. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, misalnya kenaikan upah tenaga kerja ataupun Penurunan daya beli, harga yang meningkat, masyarakat dengan penghasilan yang terdampak. 2. Penghasilan pendapat. Kelompok kaya kurang lanjut. seperti menaikkan suku bunga dan mengurangi kredit. Yang kedua, kebijakan fiskal yang mengatur pendapat dan pengeluaran negara seperti menaikkan pajak dan mengurangi belanja negara. Yang ketiga, kebijakan lainnya. Kebijakan lainnya berfokus pada meningkatkan produksi barang dan mati. Oh. Apa saja dampak inflasi? Apa ya? 1. Ya. Siapa kita? Pejuang Jambi. 1, 2, 3. Siapa kita? Pejuang Jambi. 1, 2, 3. Kami adalah pejuang Jambi. Selalu ria.